Berada di top posisi manajemen itu identik dengan sibuk luar biasa. Betul apa betul? Kok saya tahu? Ya, karena dulu saya ada di posisi itu. Tanggung jawab sebagai CEO, kepala divisi, kepala cabang, kepala bagian, direktur, itu bukan soal kewenangan aja. Melainkan apa? Melainkan seringkali kita mengorbankan waktu-waktu pribadi kita. Demi apa? Ya, demi mengurus kerjaan. Nah, waktu untuk pribadi aja nggak ada. Apalagi untuk bisa masuk ke dalam yang namanya sosial media. Berasanya buang-buang waktu banget ya kita masuk ke sosial media. Betul nggak? Nah, itu sama seperti dulu pikiran saya seperti itu ya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman yang begitu cepatnya, penggunaan sosial media itu ternyata bukan cuman update status doang, bukan untuk alay-alayan. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan sosial media ini dengan tepat, maka sebenarnya banyak keuntungan loh yang kita bisa dapatkan. Di antaranya apa? Koneksi kita menjadi semakin bertambah, koneksi pertemanan ya. Kemudian kita akan ketemu nih dengan calon prospek, calon customer baru, ya orang-orang baru, calon klien, bahkan calon partner bisnis, ya kita akan ketemu dengan orang-orang yang profesional. Kemudian kita juga bisa meningkatkan karir kita, lalu meningkatkan kredibilitas kita sendiri, dan membuat dampak atau manfaat kepada lebih banyak orang. Dan kita juga bisa membuka pintu-pintu rezeki kita sendiri. Pintu-pintu peluang itu akan terbuka kalau kita sendiri membuka diri sebelumnya. Misalnya, tiba-tiba kita muncul di sosial media dan diajak kerjasama oleh orang. Diajak joint venture. Nah, itu adalah satu keuntungan kalau kita masuk ke dalam sosial media. Nah, jadi yang perlu Anda lakukan adalah show up. Show up di sosial media, muncul di sosial media, ya. Nah, namun berita kagetnya adalah banyak CEO, banyak kepala divisi, kepala bagian, ya, orang-orang yang sudah ada di posisi top manajemen, tapi mereka belum paham bagaimana caranya membangun diri mereka di dalam sosial media. Itu belum paham gitu, belum ngerti caranya, ya, belum ngerti caranya. Nah, hari ini saya akan sharingkan kepada Anda, ya, khusus yang hadir di sini di video saya, peringatan, warning untuk para apa? Untuk para top management, untuk bisa berhenti atau stop untuk melakukan hal-hal ini di sosial media. Nah, ada 3 hal yang sebaiknya Anda hentikan sekarang juga di sosial media. Wah, apa ini halnya? Ada 3 ya. Yang pertama adalah yang harus Anda hentikan itu membiarkan profil Anda itu tidak terupdate sampai bertahun-tahun. Ya. Nah, profil itu kalau di sosial media itu ibaratnya sebagai wajah Anda. Orang itu lebih suka melihat Anda itu apa adanya gitu. Ya. Jadi kalau Anda misalnya udah sekian tahun nggak pernah ganti foto profil, itu aja. Dari 5 tahun, 10 tahun sama itu terus. Orang nggak bisa melihat perkembangan Anda. Sebenarnya Anda sudah seperti apa nih? Jadi jangan sampai profil Anda di sosial media itu masih yang lama-lama gitu ya. Terus patokannya berapa? Ya kurang lebih 3 tahun lah maksimal ya. Per 3 tahun tuh Anda selalu update profilnya. Ganti ke fotonya, ganti covernya. Tambahin dengan kegiatan atau aktivitas baru Anda apa. Karena orang juga suka melihat perkembangan orang lain. Ya, itu. Nah, kemudian contoh laginya. Dulu misalnya Anda belum punya yang namanya link karena Anda fokusnya kerja, ada juga link website perusahaan misalnya. Nah, Anda bisa tambahin misalnya Anda punya link ya, punya link website sendiri. Nah, Anda tambahin di situ. Jadi Anda edit bagian bio-nya, nggak cuma foto profile ya, bagian covernya, bagian bio, bagian about. Ya, terus Anda dulu belum punya skill misalnya atau belum punya banyak skill. Nah, sekarang dengan berlalunya waktu Anda udah nambah nih skillnya. Punya skill digital marketing, punya skill public speaking, atau punya skill copywriting, Anda tulis di bagian skill Anda. Ya. Atau
Dulu Anda cuma punya Facebook doang, nggak punya yang lain. Nah, sekarang Anda sudah punya akun Instagram, Anda sudah punya channel YouTube, Anda sudah punya akun LinkedIn, masukin ke dalam about atau bio Anda. Nah, jadi ibaratnya kayak di-optimize ya, profile Anda tuh di-optimize. Oke? Jadi stop yang pertama adalah jangan membiarkan profile Anda itu tidak diupdate bertahun-tahun. Oke? Nah, sekarang stop lakukan yang kedua adalah apa? Tidak memberikan value. Tidak memberikan value atau nilai tambah atau nilai lebih. Nah, kalau misalnya Anda sekarang di posisi di kantor itu, jabatan Anda sudah tinggi banget nih. Ya, udah tinggi banget, di atas Anda udah langsung bos. Anda mau kan di dunia maya pun orang itu bisa melihat Anda punya kredibilitas tinggi. Orang itu bisa tahu kehebatan Anda apa sih yang Anda tawarkan, apa sih prestasi Anda, keahlian Anda, kinerja Anda dari tahun ke tahun. Orang juga mau tahu. Nah, Anda bisa berikan value itu di dalam sosial media Anda. Tunjukkan skill yang Anda miliki. Misalnya, Anda jago banget kalau membangun tim kerja yang solid. Anda bisa tunjukkan misalnya pada saat rapat bareng ya, Anda syuting bareng, Anda foto, Anda bikin video pendek dan sebagainya. Atau Anda juga bisa meningkatkan omset misalnya dengan pengetahuan digital yang Anda miliki. Itu adalah prestasi Anda. Anda boleh bagikan skill atau keahlian yang Anda pelajari. Kemudian Anda juga bisa berikan value Anda. Ya, nah sesuai dengan passion Anda. Jadi nggak melulu ngomongnya soal kerjaan, walaupun Anda sebagai top manajemen tinggi gitu, ya jangan melulu ngomongin soal kerjaan. Tapi Anda bisa switch ke misalnya passion Anda apa, ya karena Anda juga sama seperti saya, seperti kita semua, kita manusia gitu, punya hobi di luar kerjaan, ya punya hobi, punya sesuatu yang sangat-sangat kita sukai. Misalnya Anda suka berkebun, nah Anda bisa berikan, Anda bisa bagikan di sosial media Anda, bagaimana misalnya kiat-kiat merawat tanaman bonsai, atau bagaimana menanam tanaman-tanaman jamu-jamuan, misalnya tanaman kesehatan, ya Anda bisa bagi, Anda bisa sharingkan. Itu passion ya. Nah, karena apa? Semakin banyak Anda memberikan value, maka semakin banyak nih orang yang akan terkoneksi gitu, yang akan relate dengan Anda, nyambung ngomongnya. Nggak cuma ngomongin bisnis melulu. Kalau bisnis melulu nggak semua orang relate dengan apa yang Anda bicarakan. Tapi kalau kita ngomongin hobi, ngomongin passion, sesuatu yang orang lain juga suka gitu. Nah, itu akan terjadi koneksi yang lebih intens lagi. Oke, itu yang kedua ya, stop yang kedua. Stop, hentikan yang ketiga adalah tidak memiliki aset online. Nah, aset online apaan tuh? Kenapa aset online itu sangat-sangat penting? Ya karena suatu saat Anda kan maunya pensiun. Betul apa betul? Coba yang hadir di sini, coba komen. Apakah Anda selamanya mau kerja terus? Atau suatu saat Anda pengen banget nih pensiun? Melakukan hobi Anda, hidup dengan rileks, dan menikmati lifestyle Anda. Betul ya? Meninggalkan pekerjaan Anda. Nah, ketika itu terjadi, Anda mau pensiun dengan nyaman? Ataukah Anda khawatir? Tiap hari bangun melek ya pada saat pensiun, khawatir apa? Karena ngegrogotin terus tabungan. Wah, makin lama tabungannya makin habis nih. Bagaimana nih untuk jalanin hidup selanjutnya? Atau Anda mau pensiun dengan nyaman? Nah, jadi kalau Anda mau pensiun dengan nyaman, di mana Anda bisa tetap melakukan lifestyle gaya hidup Anda, ya, tentu harus ada sesuatu yang membiayai gaya hidup Anda itu. Nah, karena itu mulailah dari sekarang memiliki yang namanya aset online. Bersiap-siap dari sekarang, ya, karena membangun aset online itu nggak instan loh, butuh waktu, ya, butuh jam terbang. Nah, kalau Anda nggak lakukan dari sekarang, kapan lagi? Nanti tiba-tiba besok sudah pensiun, ya, atau bulan depan sudah pensiun, Anda belum siap sama sekali. Jadi let's go prepare ya, persiapkan. Nah, aset online itu apa? Contohnya, bisnis online. Nah, Anda harus punya satu bisnis yang bisa memberikan passive income. Jangan pilih yang aktif terus ya. Kalau aktif income artinya selamanya Anda harus kerja. Selamanya Anda harus melakukan bisnis.
Nah, Anda kan pasti kalau semua orang ya, nggak cuma Anda ya, saya juga, kita semua akan menua. Nah, pada saat kita menua, kondisi fisik lemah, mungkin waktu kita juga terbatas, gampang lelah, kita nggak bisa berkinerja secara maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, fokus Anda adalah cari bisnis yang bisa memberikan passive income. Ya, jadi mungkin Anda kerjanya 1-5 tahun ke depan nih. After that, setelah itu, Anda tinggal menikmati mulai dapat passive income. Itu yang kita semua mau. Ya, nah jadi cari bisnis yang ada passive income-nya. Kemudian, Anda juga bisa mulai mempersiapkan aset online Anda, yaitu dengan skill, keahlian, kemampuan untuk mendatangkan traffic di sosial media. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena yang namanya list nama atau database itu adalah aset yang terpenting di dunia online. Itu nilai yang tinggi gitu. Itu value yang bisa Anda olah lagi, yang bisa menghasilkan uang untuk Anda. Itu adalah list atau database, yaitu di dunia online. Kemudian, Anda juga bisa bangun aset online Anda dengan mulai membangun yang namanya your personal brand. Bangun personal branding Anda. Nah, membangun personal brand itu bukan artinya, aduh saya harus jadi selebriti dulu lagi nih. Saya harus jago ngomong nih. Saya harus punya produk mahal nih untuk bisa jadi selebriti, untuk bisa jadi artis ya. Nggak perlu. Bangun brand unik Anda. Anda nggak perlu harus jadi artis kok. Nggak perlu harus jadi selebriti kok. Dulu saya pun juga orang biasa-biasa aja kok. Ya, jadi kita semua bisa membangun masing-masing dari personal brand kita, karena tiap orang itu unik ya. Temukan keunikan Anda apa, lalu Anda bangun dari sekarang. Dan contoh aset online lainnya adalah high income skill. Nah, skill yang membuat Anda tuh dibayar tinggi. Contohnya apa? Public speaking ya, kemudian copywriting, digital marketing, kemampuan closing, negosiasi. Itu adalah skill yang berbayaran tinggi. Nah, belajarnya di mana? Banyak sekali. Anda bisa ke e-workshop ya, tempat-tempat workshop, tempat-tempat training, Anda bisa baca buku, Anda bisa belajar langsung dari expertnya. Ada banyak cara untuk kita belajar, ya. Nah, jadi stop 3 lakukan itu. Ya, 3 hal itu stop Anda lakukan. Kalau Anda di posisi top management tapi masuk ke dalam sosial media. Oke? Nah, bisa kan Anda lakukan itu, stop 3 hal itu? Bisa ya? Oke, nah Anda akan terkejut akan hasilnya ketika Anda benar-benar melakukan atau Anda melakukan stop 3 hal ini di sosial media. Oke, nah jika Anda ingin belajar lebih dalam nih mengenai sosial media, ada e-workshop bagus untuk Anda ya. E-workshop ini baru, e-workshop ini sangat bagus dan Anda bisa ikut dalam 2 hari. Yaitu tanggal 6 dan tanggal 7 Februari. Ya, e-workshopnya malam. Jadi Anda lagi kerja, lagi sibuk itu nggak ganggu jam kerja. Itu jam 7:30 malam sampai jam 9:30 malam. Jadi 2 jam aja ya selama 2 hari. Tanggal 6 dan tanggal 7 Februari. Nah, di sini Anda akan belajar apa aja di e-workshop ini? Anda akan belajar bagaimana mendapatkan audiens yang tepat. Ya, tanpa harus menjadi selebriti dulu, tanpa harus membangun diri supaya terkenal, nggak usah. Anda bisa langsung tahu bagaimana menemukan audiens yang tepat di sosial media. Ya, kemudian Anda belajar apa lagi? Anda akan belajar rahasia supaya Anda itu menjadi orang yang disukai, ya, dan dipercaya di sosial media. Jadi social trust ini sangat-sangat penting. Kemudian Anda juga akan belajar bagaimana menghindari orang-orang yang negatif di sosial media. Orang-orang negatif itu kita nggak bisa tahu ya datangnya dari mana, tiba-tiba muncul dan Anda bisa siap menghadapinya dan bahkan Anda sebelum orang itu datang, Anda bisa menghindarinya. Nah, ada strateginya ya. Kemudian Anda juga bisa belajar tips dan trik bagaimana membuat personal branding Anda itu semakin kuat dan semakin dipercaya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang Anda akan dapatkan di dalam e-workshop ini ya. Nah, e-workshop ini sangat eksklusif dan berbayar, jadi bukan gratis ya. E-workshop ini berbayar ya. Nah, namun kalau Anda ambil sekarang, jadi kalau kita hitung sekarang kan masih ada 2 minggu lagi kurang lebih ya ke tanggal 6 ya. Nah, kalau Anda ambil dari sekarang, Anda akan menghemat 10 kali lebih murah.
Dan sebelum Anda ikut e-workshopnya, bahkan Anda juga bisa download video gratisnya berikut sama checklistnya. Jadi Anda benar-benar mempersiapkan dari sekarang nih. Anda bisa download ya worksheetnya, kemudian Anda bisa tonton video trainingnya untuk mempersiapkan Anda mengikuti e-workshopnya selama 2 hari ya, di tanggal 6 dan 7 Februari. Nah, buat Anda yang mau ikut e-workshop ini, Anda bisa komen di bagian komentar, yaitu mau percepatan sosmed. Oke, saya ulang ya. Komen sekarang mau percepatan sosmed. Nanti saya akan kasih special price-nya khusus Anda yang nonton video ini ya, sehingga Anda nggak perlu bayar mahal. Anda menghemat, Anda lebih hemat 10 kali lipatnya dibanding kalau Anda nanti ya. Oke, itu aja, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat, dan kalau Anda merasa dapat sesuatu dari video ini, silakan share ke teman-teman Anda, rekan-rekan kantor Anda ya, khususnya Anda yang sebagai top manajemen ya, sesama direktur, sesama CEO, sesama manajer ya. Nah, Anda mau ada perubahan juga buat teman Anda di sosial media, sama-sama look profesional. Nah, Anda bagikan resep ini ya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di Karyawan Tips Milioner berikutnya. Thank you.